Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang terhormat, selaku dosen pembimbing mata kuliah Statistik Pendidikan, yaitu Ibu Ummu Naimah, SPD MPD. Yang terhormat teman-teman sekalian yang saya sayangi. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Prima Azahra, dan kedua Erwin Johansa, ketiga Fadila Agustin Dalimunte. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Teknik Korelasi Produk Momen. Baiklah, kita masuk ke pembahasan, yaitu terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari korelasi produk momen. Korelasi produk momen yaitu adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antara dua variabel yang kerap kali digunakan, dan teknik korelasi ini dikembangkan oleh Carl Pearson yang karenanya sering dikenal dengan istilah teknik korelasi Pearson. Baiklah, yang selanjutnya yaitu B, cara mencari angka indeks korelasi produk momen. Ada beberapa macam cara yang dapat dipergunakan untuk mencari angka indeks korelasi produk momen, seperti rumus yang sudah tertera di PowerPoint kelompok kami, bisa dilihat di sana, dan ini yang saya tulis di sini. Rumusnya, apabila dalam mencari angka indeks korelasi R, produk momen perhitungannya berdasarkan pada deviasi standar dari data yang sedang dicari korelasinya, maka rumus yang diperlukan adalah sebagai berikut. Nah, jadi rumusnya itu seperti R XY sama dengan sigma XY per NSD X SDY. RXY sama dengan angka indeks korelasi antara variabel X dan variabel Y. Sigma XY sama dengan jumlah dari hasil perkalian antara deviasi skor variabel X, yaitu X dari deviasi skor variabel Y, yaitu Y. SDX sama dengan deviasi standar dari variabel X, SDY sama dengan deviasi standar dari variabel Y. N sama dengan number of cases. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Erwin Johansa. Baiklah, di sini saya Erwin Johansa akan melanjutkan pemaparan dari narasumber Prima Azahra, yang mana pemaparan materi yang akan saya paparkan yaitu bagian C di PPT kami. Bisa teman-teman lihat cara menghitung angka indeks korelasi R product moment untuk data tunggal di mana N-nya itu 30 atau lebih dari 30. Rumusnya bisa juga teman-teman lihat di PPT kami. Untuk itu, langkah pertama kita bisa simak dulu, teman-teman bisa lihat ini soalnya. Yaitu nilai hasil tes seleksi bahasa Arab dari sejumlah 50 orang mahasiswa pada saat menempuh tes seleksi penerimaan calon mahasiswa baru dalam kurung variabel X. Ini datanya.
Kemudian nilai hasil ujian semester bahasa Arab dari 50 orang mahasiswa tersebut setelah berada di fakultas. Ini bisa kita jadikan data variabel Y. Untuk dapat mengetahui angka indeks kolerasi antara variabel X dan variabel Y, pertama-tama kita siapkan peta korelasinya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat ini petanya. Melalui peta ini telah berhasil kita ketahui N-nya itu yaitu 50, sigma fx-nya 32, sigma fy-nya min 15, sigma fx kuadrat 286, sigma fy kuadrat 235, sigma xy 214. Kemudian selanjutnya langkah yang kedua, kita mencari Cx dengan rumus. Ini sudah saya siapkan rumusnya. Rumusnya ini. Ini yang pertama mencari Cx dengan rumus Cx x ma fx sama dengan 32, n-nya 50, maka dibagi sama dengan 0,64. Kemudian inilah hasil dari Cx dengan rumus tadi. Untuk mencari Cy dengan rumus Cy sigma Fy, n-nya 50, Fy-nya tadi sudah kita ketahui min 15, ya, n-nya 50, maka dibagi sama dengan min 0,30. Kemudian untuk mencari SDX dengan rumus SDX I sigma Fy kuadrat dalam kurung sigma Fx, n-nya dibagi n sama dengan 1 286 dibagi 50. Tadi sudah kita ketahui sigma fx-nya adalah 286 dibagi 50. Kemudian sigma fx-nya sudah kita ketahui 32 dibagi 50. Hasil dari yang pertama yaitu 286 dibagi 50 adalah 5,72. Kemudian hasil dari 32 per 50 0,62. 5,72 kita kurangkan lagi, kita taruh di sini. Yang di sini kita kalikan dengan akar 2 kuadrat. 0,64 dikali 2 kuadrat hasilnya 0,4096 ya, atau 4096. Kemudian dikurang hasilnya 50,3104. Dikecilkan lagi atau disederhanakan lagi menjadi 2,304. Ini untuk hasil dari SDX. Kemudian untuk mencari SDY, rumusnya sama dengan SDX dengan bilangan yang berbeda. SDY sigma FY 2 N sigma Fy per N. Kita ketahui sigma Fy tadi 235, kemudian N-nya 50, dan sigma Fy min 15 per 50. Sama juga dibagi hasilnya 4,7, kemudian ini dibagi hasilnya min 0,3. 4,7 kita kurangkan kembali di sini dengan hasil dari 0,3 dikali akar kuadrat. Hasilnya adalah 0,09. Kemudian dikurang hasilnya adalah 4,61, disederhanakan kembali 2,14. Inilah hasil dari SDY. Selanjutnya yang terakhir kita mencari RxY dengan rumus untuk menentukan R-nya. Nah, hasil dari
sigma XY per N, kemudian dalam kurung CX dalam kurung CY dibagi per SDX SDY. Ini rumus untuk mengetahui R product moment. R-nya, kemudian tadi sigma XY tadi sudah kita ketahui bilangannya 214 per 50. CX tadi sudah kita ketahui hasilnya 0,64. Kita taruh di sini 0,64. Kemudian CY tadi sudah kita ketahui juga hasilnya 0,30, maka kita taruh di sini 0,30 dibagi SDX SDY, yaitu hasil dari SDX 2,304, hasil dari SDY 2,147. Kita taruh di sini untuk kita bagikan hasil dari untuk mengetahui hasil dari R product moment. 214 dibagi 50 ialah hasilnya 4,28. Kemudian 0,64 0,63 dikalikan hasilnya 0,12 ya. Kemudian kita kurangkan hasilnya adalah 4,008. Nah, ini hasil dari SDX sama SDY ini kita kalikan juga, ialah hasilnya 4,947. Kita bagikan lagi hasil dari pengurangan ini dengan hasil dari perkalian SDX dengan SDY, yaitu hasilnya adalah 0,827. Inilah R XY dari product moment yang sudah kita ketahui. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan Saudara Fadila Dalimunti. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan meneruskan presentasi dari Saudara Erwin Johansa. Nama saya Fadila Agustin Dalimunte, NIM 62 2018 052. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang bagian D, cara mencari atau menghitung angka indeks korelasi R produk momen untuk data kelompok. Dapat kalian lihat di PPT yang sedang kita tampilkan. Di situ ada poin rumusnya. Rumus untuk mencari angka indeks korelasi R produk momen yang datanya berupa data kelompokan sama seperti yang telah dikemukakan pada pembicaraan sub G di atas, yaitu dengan caranya R XY sama dengan sigma X1 Y pangkat 1 per N dikurang CX dalam kurung lagi XY per dalam kurung SD X dalam kurung lagi SDY. Baiklah, saya di sini akan mencontohkan satu contoh dari cara menghitung angka indeks korelasi R produk momen untuk data kelompok. Baik, saya di sini mau mencontohkan. Bila yang Anda punya buku, buka halaman 226. Di sini ada soal, yaitu untuk mengetahui apakah memang secara signifikan terdapat korelasi positif antara nilai hasil belajar matematika dan nilai hasil belajar statistik. Diterapkan sejumlah 50 orang mahasiswa bagi sampel penelitian, dan 50 orang mahasiswa tersebut berhasil dihimpun nilai hasil belajar mereka dalam mata pelajaran matematika atau variabel X, dan nilai hasil belajar mereka dalam mata pelajaran statistik variabel Y, seperti tertera di bawah ini. Yaitu ada di sini variabel X. Di sini kita urutkan dulu dari yang terkecil,
hingga yang terbesar. Di sini saya sudah mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nilai yang terkecil adalah 33, nilai yang terbesar adalah 62. Oke, langsung kita ke variabel X. Begitu variabel X, kita harus mengurutkan dari awal hingga akhir, dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Di sini saya juga sudah mengurutkan nilai terbesarnya adalah 84 dan nilai terkecilnya adalah 35. Di sini ada langkah 1. Langkah 1 ini hipotensi alternatif, ada korelasi positif yang signifikan antara nilai hasil belajar matematika dan nilai hasil belajar statistik. Yang HO yaitu hipotensi nolnya, yaitu tidak ada korelasi positif yang signifikan antara nilai hasil belajar matematika dan nilai hasil belajar statistik. Baik, kita langsung ke langkah kedua, yaitu untuk mencari nilai tertinggi dan terendah antara X dan Y. Di sini sudah kita ketahui ya, di tabel tadi nilai terbesarnya adalah 62 dan nilai terkecilnya adalah 33. Dan di sini untuk variabel Y bagi H, yaitu nilai terbesarnya adalah 84 dan nilai terkecilnya itu adalah 35. Yang B, mencari total rank atau RIR. Untuk variabel X dibagi R sama dengan H dikurang L ditambah 1 sama dengan, jadi nilai terbesar ini dikurang 33, nilai terkecil ditambah 1. 62 dikurang 33 adalah 29 ditambah 1 yaitu 30. Untuk yang kedua yaitu untuk variabel Y dibagi RI sama dengan H dikurang L ditambah 1 sama dengan, sama aja bagi yang X dan yang Y. Nah, nilai terbesarnya adalah 84 dikurang 33 nilai terkecil yaitu 49 ditambah 1 jadi 50. Langsung kita ke langkah yang C ya, menetapkan besar atau luasnya pengelolaan data. Untuk variabel X yaitu rumusnya R per I sama dengan 10 sampai 20. Jadi I dapat diterapkan 3 dengan demikian interval tertinggi. Untuk variabel X adalah 60 hingga 62. Di sini bisa kalian lihat yang sudah saya urutkan, nilai terkecilnya ada 35. Nilai terbesarnya adalah 84. Jadi di sini nilai terbesar yang termasuk kategori nilai terbesar yaitu 80, 80 hingga 84. Nah, di sini bisa tertera ya. Maaf salah. Nilai yang X. Di sini sudah tertera yaitu nilai terbesarnya adalah 62. Jadi 62 hingga 60. Lalu di sini kita kembali lagi di interval terendah. Dapat kalian lihat juga di sini sudah saya urutkan nilai terendah pertama yaitu 33 hingga mencapai 35. Ini termasuk nilai terendah ya. Habis itu kita kembali ke untuk variabel Y. Sama aja rumusnya R di per I sama dengan 10 sampai 20. Jadi nilai dapat ditentukan adalah 5. Dengan demikian interval tertinggi untuk variabel Y adalah, dapat kalian lihat di sini sudah saya bikin itu juga ya, nilai terkecil hingga terendah, nilai terkecil hingga terbesarnya. Di sini ada 84 hingga 80. Nah, jadi nilai terbesar di sini adalah 80 hingga 84 dan interval terendah adalah di sini interval terendah adalah 35 hingga 39. Nah, dapat kalian juga di sini 35 hingga 39. Habis itu kita langsung ke yang D ya. Data peta korelasi di atas telah berhasil kita peroleh. Di sini E-nya banyak mahasiswa itu ada 50 orang. Dan dapat kita ketahui sigma X pangkat 1, Y pangkat 1 sama dengan
dapat kita ketahui nilai tersebut, kita lihat di peta sini. Nah, di sini kan sigma X1 X pangkat 1 Y pangkat 1. Di sini adalah nilainya 408. Nah, di sini pun 408 ya. Oke, langsung kita beralih ke sigma F X1. Dapat kita lihat juga di sini yaitu 18. Sigma F X1 18. Nah, di sini pun 18. Terus kita beralih di sigma Fx2. Nah, di sini sigma Fx2 adalah nilainya 456. Di sini pun 456. Terus sigma Fy pangkat 1. Di sini sigma Fy pangkat 1 adalah 13. Jadi nilainya adalah 13. Selanjutnya yaitu sigma Fy pangkat 2. Di sini sigma Fy pangkat 2 yaitu 421. Dapat kalian lihat juga di sini 421. Untuk langkah ketiga, cari Cx dibagi Cx sama dengan sigma Fx pangkat 1 per N. Di sini sigma Fx pangkat 1 adalah ternilai 18. Jadi di sini 18. Yang N ini adalah 50. Banyaknya siswa tadi kan ada 50. Jadi 18 dibagi 50 hasilnya 0,36. Begitupun yang X. Langkah keempat adalah cari C Y dibagi X Y sama dengan sigma Fx1 per N. Di sini tadi sigma Fy1 yaitu 13. Nah, dapat kita masukkan yaitu 13 per N tadi berapa? Banyaknya siswa tadi ada 50. Jadi 13 dibagi 50 adalah 0,26. Kita lari ke langkah kelima, yaitu cari SDX. SDX sama dengan I. Yaitu rumusnya sigma F X2 per N dikurang sigma Fx per N pangkat 2 sama dengan 1. Tadi di sini sigma Fx2 nilainya adalah, dapat kita lihat di sini, sigma Fy2 adalah 421. Baik, di sini ada langkah 5, mencari SD X. SD X sama dengan I kuadrat sigma Fx2 per N dikurang sigma Fx1 untuk kurung kuadrat 2 per N. Di sini ada 1 kuadrat. Di sini nilai dari sigma Fx2 per N yaitu, kita cari dulu sini adalah sigma Fx2 yaitu 456. Di sini 456 per N. Banyaknya mahasiswa tadi ada 50 kan N-nya. Habis itu kita cari lagi sigma Fx1 pangkat 1 per N. Kita cari dulu di sini. Sigma Fx pangkat 1 yaitu 18. Ini 18 ya. Per N. N yaitu 50. Mahasiswanya tadi ada 50 kan. Jadi 456 dibagi 50 yaitu 9,12. Yang ini 18 dibagi 50 adalah
0,36 pangkat 2. 1 kuadrat. Tadi kan ini 9,12 ya. Ini tetap 9,12 dikurang 0,36 pangkat 2. Pangkat 2 di sini berarti 0,36 dikali 0,36. Hasilnya 0,1296 sama dengan 1 kuadrat 9,12 dikurang 0,1296 yaitu 8,9904 dikuadratkan menjadi 2,998. Yaitu sekarang kita berada di langkah 6 yaitu mencari SD Y. Pangkat 1 SD Y sama dengan I kuadrat sigma F Y pangkat 2 per N. Terus di situ dikurang dalam kurung sigma F Y pangkat 1 per N tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 sigma 1 kuadrat. Di sini tadi sigma F Y pangkat 2 yaitu kita cari dulu. Di sini sigma Y pangkat 2 ya. Di sini yaitu sigma F Y pangkat 2 nilainya 421. Di sini tulislah 421 per 50 tadi N-nya ya dikurang sigma F Y pangkat 1. Kita cari di sini sigma F Y pangkat 1. Di sini nilainya adalah 13. Jadi di sini adalah 13 per 50 tadi N-nya tutup kurung pangkat 2. Di sini tadi 421 dibagi 50 adalah 8,42 dikurang 13 per 50 13 dibagi 50 hasilnya 0,26 pangkat 2 sama dengan 1 kuadrat. Tadi kan ini 8,42 ya. Jadi 8,42 ini tetap ya. Yang berubah hanya dikurang berapa? Di sini kan 0,26 pangkat 2. Jadi seperti tadi 0,26 dikali 0,26 hasilnya 0,0676. Di sini kan sama dengan 1 kuadrat. Nah, hasil dari 8,42 dikurang 0,0676 yaitu 8,3524 sama dengan kuadrat dari 8,3524 adalah 2,890. Lanjut langkah ketujuh yaitu mencari angka indeks korelasi R produk momen. Nah, di sini udah akhir ya. Udah bagaimana cara kita menemukan antara selisih belajar matematika dengan statistik. Nah, di sini kan rumusnya R X Y sama dengan sigma X pangkat 1 Y pangkat 1 per N dikurang buka kurung C X tutup kurung buka kurung lagi C Y tutup kurung per SD X tutup kurung buka kurung lagi SD Y tutup kurung. Di ini tadi kan sigma X1 Y1. Kita cari lagi di sini. Sigma X Y1. Nah, di sini ya, sigma X1 Y1 adalah 408. Dapat kita tulis di sini 408 per N. N-nya tadi 50 kan siswanya. Terus kita cari CX.
Kita buka lagi di sini. CX-nya 0,36 dan CY-nya 0,26. Di sini 0,36 terus buka kurung lagi 0,26 tutup kurung per SDX. Kita cari dulu SDX-nya. SDX-nya yaitu 2,998. Di sini yaitu 2998 tutup kurung. Kita cari lagi SDY-nya. SDY-nya di sini yaitu 2,890. Di sini 2,890. Setelah itu 408 dibagi 50 hasilnya 8,16 dikurang 0,36 dikali 0,26 hasilnya 0,0936 per 2,998 dikali 2,890 yaitu 8,66422 sama dengan 8,16 dikurang 0,8936 yaitu hasilnya 8,0664. Yang ini tetap turun di sini ya, 8,6642. 8,0664 dibagi 8,6642 yaitu 0,930. Ini hasilnya. Jadi kesimpulan dari memberikan interval terhadap R, X, Y atau RO yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ialah tinggi rendahnya nilai hasil belajar statistik sangat kuat hubungan atau korelasinya dengan tinggi rendahnya nilai hasil belajar matematika. Mereka yang lemah dalam matematika akan lemah pula dalam mata pelajaran statistik, demikian sebaliknya. Sekian penyampaian materi dari kami. Bila dari awal hingga akhir ada kata-kata yang salah, kami memohon ampun dan kepada Allah kami memohon ampun dan kepada teman-teman kami mohon maaf. Bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.